Lantas, apakah variabel faktor-faktor itu yang ada di dalam indeks SDM itu satu sama lain itu saling mematikan dalam tanda kutip? Jadi ekonomi dibangun dari desa ke desa, iya betul sekali itu konsep yang bagus. Cuman pertanyaannya, kira-kira Anda bisa menjual enggak? Ketemu lagi, kita akan ngobrol-ngobrol santai lagi. Untuk sekarang kita ngobrol berdua dulu nih, untuk ada beberapa bahasan yang beberapa di tongkrongan itu agak cukup kontroversial, agak cukup polemik, ada pro ada kontra. Kita malam ini coba sedikit ngobrolin tentang SDM Indonesia. Beberapa kalau kita coba ngulik-ngulik di YouTube, Indonesia itu selalu ada beberapa konten YouTube atau mungkin teman-teman bisa searching di Google terkait dengan indeks SDM manusia yang dikatakan rendah. Nah, di titik itu saya agak gimana aja sih ya tentang di sudut pandangnya adalah ternyata SDM di Indonesia ini kemudian di-compare nih kadang-kadang dengan negara-negara maju, dengan negara seperti Jepang, dengan negara seperti Korea. Nah, menurut Mas Fajar nih, monggo dari sudut pandang mana aja lah tentang SDM Indonesia yang rendah. Gimana nih Mas? Oke, rokok dulu saya ya. Oh, boleh. Oke, SDM Indonesia. Rokoknya belum ada yang masuk. Oke. Jadi untuk SDM Indonesia, oke lah, semuanya itu nggak ada masalah sebenarnya. Saya rasa tinggal kita mau menerima SDM yang apa adanya, apa justru malah kita mencoba untuk menghindari dengan SDM yang ada. Nah, kalau saya berkaca dari kacamata bisnis ya, di banyak industri, termasuk di tempat kami juga, kita menyerap banyak tenaga kerja. Salah satu dari mereka ya pasti ada banyak kekurangan sama kelemahannya. Jadi kekurangan dan kelemahan kurang semua. Jadi kalau ngomongin kelebihan sampai hari ini mungkin karena kita ada di sebuah kota kecil ya, atau di desa setempat kita berada di sini, mungkin dari sisi etos kerja itu baik. Cuman kalau kita ngelihat kepada sebuah ilmu yang spesifik, kita agak sedikit sulit untuk mencari lah. Ya. Nah, makanya sebenarnya SDM kita rendah. Apakah semata-mata itu karena kita tertinggal di sebuah kota gitu kan, atau kota second city lah? Apakah hanya di kota besar saja yang memang ada SDM yang unggul gitu kan? Saya juga masih meragukan itu. Toh juga nyatanya yang ada di kota besar itu kan sebenarnya orang-orang dari urbanisasi. Dari desa ke kota ya? Iya, dari desa ke kota. Mereka sudah survive di sana. Jadi memang kalau pakai kacamataku di lingkungan sini, saya ada di Kebumen, itu mereka merantau ke Jakarta itu sudah siap kerja posisinya. Apakah dia sudah dinyatakan sebagai SDM yang profesional? Yang bagus, ya saya rasa begitu. Lantas kalau ada misalnya konten di YouTube yang tadi kita nonton, itu kontennya siapa? Yang ada di Malaka Project. SDM Indonesia itu rendah. Realitanya ketika di-comparing secara data itu memang SDM yang rendah. Tapi itu tidak secara individu. Itu memang secara data dan artinya secara kolektif itu SDM-nya rendah. Nah, setuju nggak sama pernyataan itu? Terus sebagai pebisnis ngerasa dampak SDM yang rendah nggak? Jadi saya sebatas mencari seorang misal sosial media spesialis nih. Di Kebumen sendiri sangat sulit. Artinya yang justru mereka proof ke
loker kita itu malah dari kota-kota besar lah. Sosial media spesialis. Ya, jadi memang kita mau jadiin SDM yang seperti itu, kayaknya kita banyak kos ya. Kita kepengen mereka itu hadir sudah dengan matang Sudah matang, ilmunya, ya. terus kemudian kita coba langsung dihadapkan sama masalah, selesai di masalahnya. Tapi kalau kita mau nyari, kita benar-benar didik dari nol. Iya. Dan itu terasa banget memang kita itu dapat itu bahan ya. Dapat dari bahan dan benar-benar butuh waktu, butuh effort untuk bisa mendidik sampai betul-betul Betul sekali. betul jadi ataupun dirasa sudah cukup untuk jadi terus jalan. Iya betul. Developer juga nyari di Kebumen sulit. Berarti Jane Iya. ketika ada SDM bagus, itu sebenarnya udah hijrah ke kota dulu ya? Nah ini nggak tahu nih, mindset yang ada di tempat kita kan begitu. Kalau di istilahnya di kampung itu belum ke merantau ke kota itu belum dikatakan sukses katanya Pak. Walaupun di kotanya mbuh kepriwe ya. Iya, jadi pulang-pulang kalau lebaran itu kan kita sambut, wah sukses nih gitu kan. Kita sambut dari Bekasi, Padahal ketika orang-orang merantau terus kemudian pulang kampung, ya sama aja, aku mumet dan lain sebagainya. Terus menurut Mas Fajar, SDM yang rendah tuh kayak gimana sih? SDM rendah, menurutku itu ada di basic ya. Basic artinya setiap pekerja, menurutku itu butuh ada 4 kriteria. Dalam dia sudah matang untuk bekerja, itu salah satunya adalah kognitif dulu. Yang kedua mungkin ada di etika kerja, terus kemudian habis itu ada apa lagi Pak? Lupa saya. Kognitif, terus habis itu ada di komunikasi. Berarti ada, kalau di kognitif ada kemampuan hitung, ada kemampuan verbal, terus kemampuan penalaran. Iya, pokoknya kognitif, mental, etos kerja, sama komunikasi. Oke. Dari keempat itu menurutku itu mutlak banget ya. Jadi kemarin kita sempat open recruitment di Menjahit. bukan. Adalah di tempat produksi, ada SDM yang mungkin itu baru lulus SMA ya. Kita memang bukannya SMA. Setelah di interview itu, selama ini 1 tahun ini kamu ngapain? Saya nganggur. Itu kan menurutku adalah jawaban yang kenapa sih itu harus diucapkan? Apakah itu kalau dia bilang freelance, ya, bohong dong ya. Mending saya bantu orang tua. Oh iya. Itu kan lebih baik ya daripada saya menganggur. Habis nggak ada kerjaan lain, nggak ada. Kalau nggak kepengen merantau, nggak. Ya itu kan menunjukkan bahwa si anak tersebut itu secara motivasi ya. Secara motivasi itu rendah. Ya itu kan ada hubungannya sama itu. Nah, ini kalau misal mau dipekerjakan, lantas dia motivasi kerjanya apa? Ini kan sedikit sulit. Nah maksudku kan saya mau tanya, apakah orang-orang demikian itu masuk ke dalam SDM rendah? Itu satu. Yang kedua, apakah ketika mengucapkan hal tersebut itu dia nggak menyadari bahwa yang saya ucapkan itu salah gitu loh? Gimana tuh? Kita coba learning by googling. Learning by googling, anjir. Bagaimana suatu SDM dikatakan rendah? Suatu SDM dikatakan rendah jika memiliki tingkat pendidikan, keterampilan, pengetahuan, dan kualitas kesehatan yang kurang memadai untuk memenuhi kebutuhan dan standar kompetensi yang ada. Jadi tolok ukurnya adalah standar kompetensi yang ada, terus kemudian dan disertai oleh beberapa faktor pendukung. Tingkat pendidikan, keterampilan, pengetahuan, dan salah satunya kualitas kesehatan. Nah itu kalau misal tadi, ini kan kalau... Oke, kalau misalnya di konteks yang tadi kualitas kesehatan, kita pinggirin dulu lah ya. Itu masuk lah ya. Iya, oke. Itu mau dipinggirin apa mau langsung? Oh enggak, mentalitas ada di situ ya? Iya, mentalitas. Oke, mentalitas ada di situ. Nah kalau jawabannya kayak tadi itu, kalau misal saya nganggur, iya dia dengan bangganya mengucapkan saya nganggur, setahun ini tidak ngapa-ngapain. Kalau dia mungkin nggak bangga, tapi dia memang tidak punya kata lain untuk
Mengucapkan. mau untuk nek nyong freelance, gua nang kowe ditakoni. Freelance-mu ngapa? Freelance-ku bawon Iya. kepriwe gue. Atau ya maksudku ngerti. Mungkin maksud Mas Fajar adalah orang yang nganggur banget tuh nggak ada ya kan. Ya iya. Jane kan. Iya. Tapi kenapa akhirnya ngomongnya jadi Iya. nganggur gitu? Betul sekali. Nah, menurutku kan ini kontras banget sama mungkin seorang HR yang menginterviewnya kan. Ih, gila. Padahal saya kalau misal di interview gak mungkin saya ngucapin itu. Otomatis secara algoritmanya HR itu langsung tolak, Pak. Ini agak menarik nih Pak. Jadi kalau ngobrol tentang kualitas SDM ya, di situ ada bab kesehatan. 2007 itu sampai cukup lama itu di lab salah satunya ngikut dosen penyuluhan. Beberapa kali KKN, bukan beberapa kali, KKN juga dilala juga di pedesaan. Setiap ketemu petani, itu kita bisa lihat, atau mungkin kita bisa amatin di Kebumen, itu usia harapan hidupnya Minim. bukan minim, panjang coy. Asem. 80 tahun, Tapi saya melihat 90 itu, tahun. apa namanya, kalau di era sekarang bisa berbuat apa petani gitu? Oh enggak, lebih ke arah ini dulu. Bab tentang kesehatan. Di situ ada mentalitas. Lantas pertanyaannya gini, kalau Indonesia itu memang indeks SDM-nya itu rendah. Artinya dari keterampilan, pengetahuan, kualitas kesehatan, di situ ada kesehatan mental mungkin, terus kemudian dikatakan rendah. Lantas, jelas yang ada di atas kita, taruhlah Korea dan Jepang. Korea dan Jepang nih. Nah, Cina mungkin iya ya. Nanti bisa dicari lah. Tapi yang pasti benchmarknya kan negara-negara maju. Nah, Jepang dan Korea. Jepang mungkin nanti bisa dicari lah ya. Tapi kalau yang pasti beberapa di antaranya teman yang udah pernah sekolah ke Korea itu bercerita tentang tingginya angka bunuh diri di Korea. Ya. Nah, lantas apakah variabel faktor-faktor itu yang ada di dalam indeks SDM itu satu sama lain itu saling mematikan dalam tanda kutip. Dia secara keterampilan bagus, secara pengetahuan bagus, secara kualitas kerjaan pokoknya bagus, pendidikannya tinggi. Tapi sidik-sidik stres pengennya mati. Atau berpolitik untuk menjatuhkan. Atau akhirnya kan, iya logikanya kan akhirnya gitu. Nah, berarti kalau kayak begitu, masa akhirnya sudut pandang seperti itu kita pakai sebagai acuan gitu. Dan kita terperangkap dalam suatu parameter yang ya akhirnya mungkin emang kalau di scoring semuanya saling satu sama lain saling ngisi ya. Cuman kan akhirnya ketika roadmap-nya adalah ketika itu di peringkat. Lantas kemudian apakah peringkat teratas itu menjadi role model untuk diikuti dan menjadi ideal untuk diikuti. Nah, itu kan menarik. Itu sih yang akhirnya khawatirnya kita jadi ngelihatnya itu jadi kayak fata morgana nih. Oh, kalau SDM yang bagus itu ya berarti kita akan mencetak SDM dengan level atau dengan mentalitas karyawan. Kurikulum semuanya dibangun berdasarkan berbasis industri nih. Ya. Kan akhirnya kan kalau misalnya saya setuju waktu misalnya akhirnya ada arah pendidikan yang dikritik sama Rocky Gerung kritik KDM bahwa yang dilakukan KDM itu mengirim orang ke barak militer itu adalah pendidikan atau hanya membangun kedisiplinan fisik. Dan itu tuh dangkal. Ya. Padahal kan semuanya itu kan berawal dari bagaimana kedisiplinan fisik itu diatur, bukan berarti ini pro ya. Enggak. Cuman kan akhirnya oke, balik lagi ke yang tadi, sorry agak gelepretan. Jadi akhirnya khawatirnya Indonesia itu memang terjebak dalam suatu perhitungan yang khawatirnya itu mendiskreditkan dirinya sendiri gitu. Jadi misalnya kayak gini deh, SDM lagi-lagi mungkin ini secara individu ya.
aku ngamati ya. Ketika orang Kebumen sudah menekuni sesuatu, gue mesti setil, mesti apik, ahli wis, temenan wis. Contohnya. Cuman contohnya misalnya di selatan Kebumen itu ada orang berbudidaya sidat. Nah ini belum banyak terblow up ya. Bahwa daerah-daerah yang ada yang banyak sidatnya itu nggak semua pantai itu ada. Yang ada mungkin salah satunya itu di Pelabuhan Ratu, di Cilacap, terus kemudian di Banyuwangi. Dan beberapa titik, tidak semua titik itu ada. Nah di Kebumen itu gede Pak. Cuman dicari di YouTube juga ada. Dan mereka juga punya metodologi untuk menangkap anak sidat itu sendiri. Dan konon di salah satu channel yang pernah tak tonton itu juga, bahkan dia memasok ke Jogja itu tontonan sebulan. Hingga mungkin akhirnya daripada saya melihara, saya mendingan nangkep dari alam karena sidat itu tidak bisa dibudidayakan. Itu salah satu contohnya. Terus yang kedua, ketika menekuni sabut kelapa. Loh, udah go internasional tuh Pak. Osaka misalnya. Belum lagi beberapa titik yang memang orang Kebumen itu menekuni itu. Bahkan di beberapa kampung juga itu ada satu blok orang trading di Kebumen. Itu keren banget tuh. Belum diantaranya beberapa di daerah lain yang memang dia itu punya karya. Nah, malah akhirnya begini, Pak. Sudahkah kemudian potensi-potensi SDM ini terbina gitu. Terrangkum dalam suatu tatanan yang rapih. Kalau misalnya Jepang nih atau Amerika nih, dia udah intens nih dalam pengembangan SDM bertahun-tahun. Udah banyak investasi di SDM itu selama tahun-tahunan, mungkin ratusan tahun. Contohnya kayak misalnya kita tahu sepak bola Jepang. Ketika dia datang dengan lawan Indonesia, itu dari cara permainan aja udah beda. Ketika mereka ngomong taktik, kita masih ngomong politik sepak bola. Itu di ranah-ranah yang kelihatan nih. Belum lagi ranah-ranah yang memang jauh dari keminatan kita untuk kita pantau. Oke, kita kembali lagi ke soal klaim ya, bahwa SDM di Indonesia itu rendah. Kalau fakta di lapangan, saya sebagai pelaku industri memang rendah, Pak. Sebegitu sulit kita mencari seorang SDM yang memang dia siap buat kerja. Nah, itu landasannya apa? Karena mungkin salah satunya gelombang urbanisasi ya. Kita tahu bahwa kalau di kampung itu kan kalau misal nggak merantau itu nggak jadi seseorang yang mungkin diharapkan sama keluarga gitu kan. Sedangkan nyatanya di kota pun mereka juga harus berhadapan dengan persaingan yang luar biasa. Walaupun dia nganggur di kota, itu kita anggap sebagai dia merantau dan bekerja gitu kan. Nah, itulah sebenarnya kalau banyak orang yang kami amati setelah dia pulang dari kota, terus kemudian dia kembali ke desa, ngelamar kerja, apa yang terjadi? Dia kesulitan untuk menjadi hidup, Pak. Karena mungkin kalau di kota itu ya apapun bisa jadi duit, tapi kan kalau di desa sedikit sulit. Nah, aku sih sepakat aja kalau misal SDM kita rendah, kalau memang ada kajiannya secara jurnal itu ada bahwa SDM-nya Indonesia itu peringkat sekian gitu kan. Aku sepakat aja karena memang faktanya begitu. Justru jadi dari ini agak tergelitik nih Pak. Jadi gini, menariknya gini. SDM itu mungkin secara bibit itu nggak rendah. Sebenarnya tidak rendah. Cuman mereka butuh wadah untuk men-trigger kapasitas mereka. Men-trigger kemampuan kognitifnya gimana, men-trigger ini kemampuan leadership-nya gimana dan sebagainya. Realitanya ketika kita menanam SDM, kita isi itu semua, itu jadi tuh. Realitanya jadi. Nah, lantas gimana proses itu ada sebelum dia masuk gitu loh. Ada tuh nih. Terus abis itu penyelenggara dan bagaimana itu terselenggara itu loh. Hingga akhirnya mereka layak di dunia kerja. Paham. Ini ada blind spot, Pak, di pendidikan kita sebenarnya. Yang paling utama justru malah mereka disetting untuk siap bekerja. Katanya kan.
Iya, katanya. Cuman apakah relevansi pendidikan itu soal dia ingin bekerja kan enggak juga. oh itu nanti aja. Itu nanti Di deh, sini. kita bahas nanti. Namun kalau ngomongin bibit nggak semuanya tuh. Memang SDM kita ada yang kita prom terus jadi seseorang yang kita mau gitu kan. Hmm. Ada juga yang memang sulit. Katakanlah ketika kita mau naik jabatan nih di satu korporasi, terus kemudian dia masuk ke seleksi. Terkadang ya dari sekian banyak pun itu nggak ada yang memenuhi syarat. Kita ambil maksudnya yang terbaik dari mereka yang terburuk sebenarnya. Iya, Apakah bisa jadi. akan demikian? Terus fakta di lapangan, Pak, di industri kita, di Indonesia itu, kalau kita kedatangan tamu asing misalnya, asing hadir di Indonesia itu pasti dia di jabatan tinggi. Dia pasti seorang insinyur. Dia pasti seorang ahli spesialis. Itu orang luar yang benar-benar di Indonesia itu sangat dihormati, Pak. Tapi ketika orang Indonesia masuk ke Malaysia misal, masuk ke Jepang, masuk ke Cina dan lain sebagainya, dia jadi apa, Pak? Nah, mungkin iya ada seorang Indonesia yang sukses di negara lain. Ya. Namun fakta yang terjadi sih banyak banget TKI kita malah justru di sana dihadapkan dengan eh, apa namanya barak-barak yang memang tidak manusiawi. Seperti itu. Gak semua sih ya. Nggak semuanya. Ada beberapa di antaranya yang memang achieve di sana, Ya. jadi dosen di luar juga ada, jadi tenaga ahli di sana yang akhirnya sering terdengar celotehan dari mereka kalau mereka pulang juga seberapa negara ini bisa menghargai mereka. Ya, makanya ini sangat kompleks ya. Berawal dari bagaimana akhirnya kurikulum membuat manusia itu siap untuk bekerja. Yang kedua, bagaimana akhirnya ketersediaan industri itu melihat. Nah, kita punya industri, Pak. Industri di sini yang benar-benar bagaimana akhirnya kita ngerancang supaya manusia-manusia lokal kita bisa produktif dengan banyak edukasi. Ini misal kalau mau kita mau seleksi, kita nggak usah apa namanya, nggak usah benchmark-nya sama luar kota, maksudnya luar Kebumen sendiri ya. Kalau memang mereka mau ada motivasi untuk bekerja, kita jadikan mereka jadi seorang individu yang siap kerja bisa kok. Cuman dari kacamata perusahaan itu pasti ada cost lagi untuk bangun, untuk membina. Ya, andai ada ekosistem yang akhirnya sebagai stakeholder pengguna SDM di Kebumen, itu tuh sudah ada sebelumnya, hingga kita akhirnya tinggal ngambil. Ya. Realitanya kan kita ngambil, kita mendidik. Iya. Dari 5 orang aja kedidik paling jadi 3. Nggak semuanya jadi. Lagi-lagi ada yang terkait dengan kaitannya dengan motivasi. Ada yang dia masuk ke sini terus kemudian keinginannya masih ingin keluar kota karena usianya masih muda. Ada yang kemudian dari kota datang sudah tidak ada motivasinya cari kerja di kota lagi untuk kontrak lagi nggak dapat, akhirnya yang sesuai dengan ini. Ada yang kemudian keterima di sini juga membawa isu tentang gaji di kota. Iya. Hingga akhirnya jadi opinion leader tentang oh kelayakannya kenapa nggak kayak di Tangerang sih, kenapa nggak kayak di Bekasi, kan jauh bos. Nah, malah kadang-kadang saya terpikir ya moga-moga dari bupati atau wakil bupati Kebumen punya inkubator nih, misalnya ada memang inkubator computer science nih misalnya, dia ada pelajaran coding, dia akhirnya bisa bikin marketplace, website ataupun ataupun ini, terus infrastruktur untuk digital marketing, kemudian ada marketing, terus kemudian ada yang sektor bisnis seperti agriculture, terus kemudian ada apa misalnya selain agriculture, menjahit apa sih, fashion terus saving dan sebagainya. Terus kemudian bagaimana itu bisa dirangkai, terus kemudian didatangkan, ditata kelola dengan manajemen yang baik. Karena karena Kebumen itu biar bagaimanapun tidak layak jadi kabupaten termiskin, Pak. Kita dibelah oleh 3 jalur. Jalur Lingkar Selatan, jalur Dendeles, terus kemudian jalur utama. Dibelah sama
diapit oleh dua kota besar, yang salah satu dekatnya itu Jogja, terus sebelumnya ada Purwokerto. sebelahnya ada Purwokerto, terus kemudian juga lokasinya juga sangat strategis. Di sini juga di daerah Kebumen bagian selatan juga agriculture-nya juga sangat baik. Kita punya potensi sapi putih aja, sapi putih terbaik di Indonesia, sapi Kebumen. Sepertinya masih kurang, Pak. Kita belum punya tol. Yang belum dilalui akses tol. Yang kedua, kalau udah dilalui tambah lagi ya, tambah lagi. tambah keren lagi. Yang kedua mungkin pelabuhan. Kita pelabuhan mungkin Sempat katanya ada wacana ini, cuman nggak tahu sih ya. nggak tahu. Tapi ini menarik Pak, saya melihat dari sisi kita kan sering hadir ke sekolah nih, sekolah untuk mencari SDM. Nah, aku juga nggak tahu apakah ini politik ya. Ketika kita hadir di sekolah, ingin membuka lapangan pekerjaan untuk sekolahnya, ketika lulusannya itu bisa kami serap gitu. Nah, lucunya itu malah mereka itu lebih pride ketika dia disalurkan ke perusahaan besar yang bonafit di kota besar. Oh iya, itu logis. Itu logis kan? Bonafit. Nah, oke. Terus kemudian selang berapa waktu tiba-tiba Balik. iya, tiba-tiba balik. Apa yang terjadi di sana? Ya, salah satunya mungkin itu kerasnya kehidupan kota lah, atau hal lain dan lain sebagainya. Ya, jadi kan kita emosi ya untuk ngelihat situasi kita lagi butuh-butuhnya anak-anak sewing, tiba-tiba anak-anak sewing itu dikirim ke Sritek lah, yang akhirnya tutup juga. Kemudian dikirim ke nggak tahu Semarang dan lain sebagainya. Nah, kita ke bagian apa nih? Ke bagian apa namanya? Hasil dari ratapan yang ada di kota besar. Akhirnya pulang di sini. Atau yang nggak lolos kualifikasi di kota besar. Iya. Apakah ini ada semacam emosi tidak percaya terhadap industri lokal nih Kebumen sendiri? Yakinlah, saya juga mirisnya terkadang begitu susahnya nyari programmer, Pak. IT developer Susah banget. susah banget. Susah banget. Yang kedua itu kalau kita ada di sisi front itu ada yang namanya konten spesialis, sosial media spesialis, terus kemudian editor dan banyak lah. Yang daftar justru dari luar kota. Yang daftar justru malah dari luar kota. Iya. Kita, ingat teman-teman, kita di kota Second City ini, di Kebumen itu butuh orang kayak gitu. Nggak usah dikirim kemana-mana. Dan teman-teman yang memang punya kemampuan itu, daftarin aja. Terus jaminannya apa untuk, apakah dia tergaji dengan layak di Kebumen ini? Atau gimana nih? Yakin Pak, kalau memang mereka bisa diandalkan, revenue masuk, pasti gajinya masuk Pak. Harusnya gitu ya. Cuman nggak tahu nih industri lain. Kan ada kalau di MN tempat kami itu pasti akan benar-benar review dari gaji. Itu yang pertama. Yang kedua apa keuntungan ketika saya ngerekrut kamu nih dan lain sebagainya. Mungkin itu ada semacam negosiasi atau apa namanya hal yang bagi mereka itu krusial. Jadi kamu nggak punya kemampuan, tahu-tahu minta penawaran dan lain sebagainya, gitu kan ya harus coba dulu lah. Nah, aku sedikit menyoroti apakah itu orang-orang yang kayak gitu tadi benar-benar hilang dari Kebumen menuju ke Jakarta atau menuju di kota besar, apakah memang tetap ada stay di sini? Karena memang lokal kayak gitu juga jarang ditemukan tempat kami, Pak. Apakah memang industri lokal ini masih jadul nih? Metodenya masih jadul. Misal owner langsung ngatur semuanya. Dia nggak punya manajer, dia nggak punya ini dan lain sebagainya. Apakah sejadul itu gitu kan? Sedangkan kalau industri di kota gede itu kan pakai sub manajemen yang rapih gitu kan. Ada itu banyak banget variabel sih, Pak. Banyak banget hal yang bisa akhirnya memutuskan orang untuk tidak stay di Kebumen. Oke, salah satunya gini deh. Ketika UMR Jakarta itu berapa sih? 6 juta ya? Berapa jam? UMR Jakarta berapa sih? 5,6 juta lah gitu. 6 juta ya. Artinya kan sebenarnya kan 6 juta Jakarta itu kan sama dengan 2,5 Jakarta Kebumen. Logikanya gitu ya. Harusnya kan gitu ya. Itu kan pasti sudah dikaji, Pak.
Iya, harusnya kan rasanya sama kan. Sama Disnaker udah dikaji. Iya sudah dikaji. Artinya kan sebenarnya dia dapat 2,5 di Kebumen, dapat 5 juta di Jakarta. Dia ngekos, dia ini terus sebagainya. Kalau 2,5 juta di Kebumen udah bisa nabung, logikanya di nabungnya nggak begitu banyak. 5 juta di Jakarta juga harusnya kan nabungnya nggak begitu banyak ya. Iya. Nah, ya. nah terus lantas gini ya. Ya pertama usia-usia yang masuk angkatan kerja itu kan usia yang masih relatif muda juga ya. Terus kemudian beberapa di Kebumen yang memang secara penggajian layak itu memang perusahaan-perusahaan BUMN, perbankan, ataupun mungkin perusahaan asing yang buka di Kebumen, terus kemudian ada tenaga kerja dari luar, terus kemudian PNS. Nah, berarti kan ketidakminatan terhadap di Kebumen pertama salah satunya adalah bagaimana salary. Industri terbatas kali. Iya, lowongan kerja tuh terbatas. Kalau ada PT mau buka gede-gedean, itu pasti yang antri Banyak. sepertinya tidak sedikit. Itu jalan-jalan bisa sampai penuh. Nah, terus kemudian lapangan kerja juga terbatas. Ya itu salah satu faktor yang akhirnya kota adalah American Dream dari orang-orang di desa ya. Orang desa. Nah, terus sekarang menurut Mas Fajar nih, bagaimana akhirnya industri-industri di daerah seperti di Kebumen ini, itu tuh jadi menarik minat mereka nih, untuk nggak kemana-mana lah gitu. Oke. Itu awal muasalnya berasal dari bagaimana akhirnya Kebumen itu bisa dikenal sebagai sebuah sentra khusus ya. Misal, untuk menjadikan bisnis ini maju di Kebumen, saya rasa nggak sulit-sulit banget. Apalagi cost SDM-nya masih tergolong rendah, Pak. Jadi kalau ini 2:1 ya, di Jakarta buat gaji 1 SDM, di sini Iya. 2 SDM. Masih 2 SDM. Terus kemudian Middle lagi ya kan. Terus kemudian orang-orangnya cenderung loyal itu jelas. Karena minimnya industri lokal itu bertumbuh ya. Jadi nggak ada pilihan lain selain saya nggak kerja di sini, saya lantas mau kerja di mana agak sedikit sulit. Nah, itu awalnya sebenarnya kalau saya boleh bilang banyak stakeholder ya, para pengusaha pasti yang mengembangkan bisnisnya itu manfaatkanlah salah satunya adalah digital marketing. Saya sejak 2017 sudah bisa memberanikan diri menuju digital marketing, yang artinya tidak ada sekat antara desa dan kota sebenarnya. Kalau kita bisa berkembang dari sisi strategi, baik itu digital marketing maupun konten dan lain sebagainya, itu kita bisa survive sampai hari ini. Dan banyak sekali di industri lokal kita yang sudah menuju itu sebenarnya. Ini realitanya kan pasarnya Mas Fajar itu kan dilalui bukan di Kebumen kan? Bukan. Saya malah menghindar dari kompetisi lokal. Kenapa tuh? Karena mereka saudara kita, Pak. Oh. Artinya kita nggak mau merusak pasar. Situasi Mending kolaborasi dengan mereka ya? mending kolaborasi sama mereka. Atau juga kita nggak kehilangan pasar. Iya. Kita akan lebih go nasional aja. Ketika nasional udah dapat, otomatis di lokal itu kita dihayai. Pastinya akan begitu sih. Awalnya dari SDM yang memang tersedia di Kebumen itu dari tahun ke tahun pasti angka lulusan SMK aja. Itu juga banyak, belum lagi nanti adik-adik yang lulus kuliah itu juga pasti banyak. Di luar kota juga mereka di semua daerah, kota itu jadi tempat tujuan hingga akhirnya di sana juga bersaing ketat juga. Apakah tidak kemudian Kebumen berbenah untuk bisa menginkubator nih para talenta-talenta muda untuk menciptakan lapangan kerja nih? Ya itu yang paling utama sebenarnya. Stakeholder itu sekarang banyak, Pak. Ada aliansi bisnis yang sebenarnya mereka itu padat untuk dimasuki per SDM. Sebenarnya begitu. Namun bagaimana akhirnya mereka para owner bisnis
itu aware terhadap sebuah super team ya. Hmm. Super team di dalamnya untuk mengembangkan bisnisnya sampai pada akhirnya dia menyerap tenaga kerja yang banyak. Pak, gini Pak. Ini moga-moga nanti channelnya nyampe. Andai-andai di challenge nih untuk menciptakan para pebisnis-pebisnis yang nanti meramaikan perbisnisan di Kebumen sama Pemda nih misalnya. Oke nggak Pak? Ya oke, berani aja. Jadi misalnya ada 3 kubu, ada beberapa blok nih. Pertama blok developer, blok marketing, blok produksi. Nah blok tertinggi ini intelijen bisnis ini misalnya. Yang secara TPA gede itu kita akan blokkan di sisi manajerialnya nih. Mereka bikin bisnis plan yang akhirnya merangkai dari developer, merangkai dari marketing, merangkai dari produksi, terus kemudian bisa ada pihak ketiga maupun pemerintah yang bisa membantukan dengan lembaga pendanaan nih. Bisnis mereka terus kemudian diinkubasi, dibina hingga akhirnya nanti besar gitu. Ya. Saya Asik rasa, nih kayaknya Pak. saya rasa itu choice kedua, Pak. Choice pertama apa? Enggak, itu choice kedua. Choice pertama, saya cuman kepengin dimanapun kota itu ketika ada industri masuk, entah itu dari luar negeri atau memang pengusaha lokal Indonesia, itu pasti ekonominya tumbuh. Iya. Ya kan? Jelas. Kebumen ini belum pernah dilirik nih. Mana ada istilahnya Astra pindah ke sini, kan belum. Karena belum dilirik itu akhirnya kita berdiri di situ hingga akhirnya betul-betul bupati dan wakil bupati itu jadi orang tua dalam proses pertumbuhan itu. Karena jujur aja ya Pak ya, beberapa kali kita ngalamin juga lah. BUMDes itu nggak gerak karena keterbatasan SDM-nya nggak? Iya betul, sangat betul itu. Nah terus kemudian apakah lantas serta-merta ketika ada seorang sarjana masuk di situ terus kemudian bisa dongkrak BUMDes? Tidak. Nggak juga. Nggak juga. Jadi kan ada sesuatu yang missing nih. Jangan-jangan memang bagaimana membina itu tuh belum terpikirkan bagaimana SDM ini terbina untuk mengelola bisnis gitu. Betul. Jadi aku ingat betul ya, kita sering kumpulan di desa ya. Waktu itu kita pernah bahas BUMDes. Sebenarnya ya, itu kalau ada di apa namanya? Kalau ada di kacamata saya, itu sangat potensial. Iyalah, Potensial banget. Kenapa? jelas. Karena itu dimodali negara. Betul. Yang kedua, lahannya bisa pakai intervensi desa nih. Betul. Iya kan? Desa bisa ngintervensi. Betul. Artinya sembako wajib masuk ke BUMDes dulu sebelum ke retail kecil gitu kan. Nah, dari kedua ini bagi saya itu legitimasi yang sangat kuat, Pak. Tapi dilalah ya, mereka tuh masih mengira kalau pemerintah itu nyiapin pasti buat cara kembangannya gue bal-balan. Artinya dapat bantuan kambingnya hilang ya sudah gitu loh. Padahal yang nggak begitu kan aslinya. Itu kalau misal di BUMDes bisa dikelola dengan baik, kita pakai sistem yang lebih apa namanya modern ya. Artinya oke lah sedikit kapitalis nggak apa-apa. Kamu saya gaji nggak usah bagi hasil. Betul. Masa sih seorang pimpinan apa namanya BUMDes itu nggak berani buat ambil resiko itu? Kalau saya sebagai pimpinan BUMDes, aku ambil resiko itu berani. Setuju. Jadi gas saya ambil alih. Air minum saya ambil alih, terus kemudian ada kebutuhan pokok saya ambil alih semuanya. Semua warung wajib ambil di BUMDes, saya kasih harga murah, bisa bayar tempo, kita kasih kemudahan, mereka pasti mau. Intervensi ada. Lahan jelas gede. Nah, yang jadi masalah itu, ketika bantuan itu udah masuk, terus kemudian dikelola hanya untuk menguntungkan para cecenguk itu, Pak, sebenarnya. Cecenguk itu minta jatah. Itu di negara sebelah. Oh iya. Dari sini. Iya. Ngawur aja. Siap. Ya memang faktanya begitu ya. Ini kemarin baru launching nih, katanya Prabowo, Presiden Indonesia, itu melaunching yang namanya Koperasi Merah Putih. Nah ini konsepnya seperti apa? Ini apakah artinya perbaikan dari sistem BUMDes? Saya juga nggak tahu. Apakah ini hanya sebatas ganti nama saja supaya reputasi BUMDes itu berubah? Oke, sebelum ke situ ya. Ini tadi ada bahasan yang menarik, Pak.
Karena ketika mungkin si sarjana ini masuk untuk mengelola BUMDes, sekarang pertanyaannya kadang-kadang gini, itu bisnis plan-nya jelas nggak? Kalau misalnya ada bisnis plan nih, otomatis dia kan harusnya terbudgeting untuk digaji. Sayangnya Pak, sarjana tersebut pasti sudah sibuk untuk pekerjaannya Pak. Nggak mungkin dia akan memikirkan pekerjaan yang belum pasti. BUMDes itu, apalagi dia memimpin para orang-orang yang pengen untungnya saja Di negara sebelah. di negara sebelah. Jadi walaupun saya seorang diri, saya istilahnya membawa reputasi dari operasi ataupun BUMDes, itu kalau yang menjadi apa namanya timnya itu adalah orang-orang yang demikian, saya mending lebih baik saya mundur Pak. Ya soalnya gini ya, kalau misalnya Mas Fajar bisnis ya, enggak nih, bukan kalau bisnis ya, misalnya bisnis itu kemudian didirikan, investasi ada nih di tahun ke-0 nih. Nah, terus kemudian ada biaya operasional. Ya. Di biaya operasional, bahkan Anda aja digaji dengan di usaha Anda. Iya. Hingga akhirnya pada periode tertentu, investasi itu harus dikembalikan dari akumulasi keuntungan yang ada. Nah, di titik itu, owner itu tuh masih digaji. Bahkan ketika dia ngambil keuntungan, dia ngambilnya dividen nih ketika dia PT. Dan itu pun ada di akhir tahun. Iya. Nah, kan sebenarnya konsep-konsep seperti itu, ketika mungkin ada tenaga terdidik untuk masuk nih. Pertama dia sendirian, karena sulit mungkin nyari partner juga ya. Nah di sisi lain, budgeting gaji itu juga tidak memadai. Misalnya 800.000, apa yang diharapkan ketika orang suruh merunning bisnis desa, tapi gaji dia 800.000 misalnya. Iya. Nah terus kemudian, kapan kemudian bisnis itu mulai menghasilkan? Di periode gimana? Budgetingnya seperti apa? Contoh misalnya padi nih. Dia akan mengelola lahan padi seluas berapa? Panen di bulan keberapa? Alokasi tenaga kerjanya berapa? Biaya operasionalnya kebayar. Akhirnya kan, kalau misalnya 1 hektar dia dapat 1 hektar sih ulipira ya. 1 ton lah ya. 1 ton. Ternyata dia dengan improve pakai bibit merek ini merek itu dia bisa 1,5 ton nih. Terus kemudian dia dapat bonus nih. Andai misalnya tata kelolanya itu seprofesional itu sepertinya kan jadi magnet yang cukup menarik ya untuk di desa. Belum lagi misalnya kayak tadi ada inkubator bisnis nih misalnya. Apakah itu menciptakan pesaing untuk Mas Fajar? Kan kayaknya enggak ya. Enggak. Saya rasa ini ada jalan pilihan yang berbeda, Pak. Kalau melihat mekanisme negara membuat sebuah konsep bisnis ya. Ini pasti yang ada di mindset masyarakat itu adalah ini main-main ini. Ini cuman guyonan aja ini. Kita mau bikin koperasi, mau bikin apa asal atas nama pemerintah, itu pasti ini main-main ini gitu kan. Yang artinya itu bisa dimainin gitu loh. Tapi emang belakangan aja kayak gitu enggak itu? Ya emang negara sebelah itu emang kayak begitu. Nah iya. Bukan di sini. Makanya kadang-kadang kalau pemimpin itu sudah saking puteknya, udah swastanisasi aja. Semuanya diswastakan saja. Profesional sekalian ya. Profesional sekalian, udah kita jual semuanya BUMN. Misal begitu. Pak Jigur, serem juga ya. Nah, ya akhirnya kan nggak tahu masyarakat juga gayung bersambut mengamini keberadaan ketika bisnis yang dicanangkan oleh pemerintah itu akhirnya buat hal-hal yang demikian gitu. Ya, pemimpin seperti apa tetap pusing, Pak. Artinya gini juga ya. Andai itu memajukan kesejahteraan umum, Ya. melindungi segenap bangsa Indonesia, memajukan kesejahteraan umum, akhirnya itu jadi tujuan bersama. Artinya kan itu sebenarnya long trip ya. Memajukan kesejahteraan itu kan bangunlah jiwanya, bangunlah badannya. Dan kalau misalnya adanya KPK itu adalah untuk memberantas korupsi, maka sebenarnya korupsi itu adalah jangankan bangunlah jiwanya, bangunlah badannya, keroposkan jiwanya, keroposkan raganya kalau kayak gitu. KPK itu cuma pengawas sih, Jadi kalau
pengawas, Pak. Ini formalitas supaya kalau ada berita mencuat maka ditangkap. Berarti Komisi Pengawas Korupsi ya? Iya, bisa jadi. Oh. Makanya itu mengakar sekali, Pak. Jadi ini bukan di kota besar, kota kecil pun desa aja. Ih, seru. Kalau mau fotokopi ada ongkosnya ya. Iya. Ya kurang lebih kan begitu. Iya. Mau beli ini nanti diklaim, nanti notanya ditambahin dan lain sebagainya. Ya itu hal yang sangat wajar. Sedangkan sistem kita tidak bisa serigid itu untuk mendeteksi, oh kamu korupsi. Nah, ini sebenarnya kan mentalitas SDM kita. Kita kembali ke tadi topik. Jadi akhirnya SDM yang rendah itu berkonsekuensi juga suatu produk kebijakan yang tidak bijak. Betul. Implikasinya di situ. Akhirnya gitu ya. Iya. Dan di tempat kita ketika ada orang mendaftar kerja dengan berbagai macam kekurangan dan problematikanya, hingga kita harus bina dulu. Kurang lebih itu SDM yang sama, tapi di tempat yang berbeda dan dia mengelola suatu hal yang sifatnya urgent. Iya. Ya begitu. Dan akhirnya udah ngeri ya. Iya. Sekarang bayangin aja. Ini saya pakai kacamata bagaimana pemerintah desa mengambil sebuah keputusan. Desa ngendi disit ki. Desa tertentu, desa Codot misalnya. Desa tertentu. Indonesia apa yang bukan? Bukan Indonesia lah ini, yang jelas lah. Yang tadi bukan Indonesia ya. Jadi ini saya mau mendirikan, desa ini mau mendirikan yang namanya katakanlah BUMDes atau koperasi. Oke gini, biar enak. Desa yang dimaksud adalah suatu desa di negara sebelah. Desa ini punya kebijakan juga BUMDes dan koperasi. Iya. Ya, itu gimana tuh terusnya? Jadi kan lagi pada saat Desa itu, desa itu berkumpulan untuk membahas sebuah konsep dari pemerintah. Kemudian dia memanggil para stakeholder. oke. Sayangnya stakeholder itu kan orang-orang penting semua, Pak. Orang-orang yang pasti dia sudah punya pekerjaan. Dia pegawai. Artinya ekonomi sudah matang. Oke, sekarang Tokoh ini. saya ceritanya ada di sudut pandang yang sedikit kontra. Wajar mungkin desa memanggil tokoh-tokoh itu. Karena secara konsistensi, secara aset aman. Untuk bisa dipercayakan mengelola. Lah, ini masalahnya. Ini masalahnya. Ketika akhirnya saya ditunjuk sebagai ketua atau orang tersebut ditunjuk sebagai ketua, setengah hati, Pak. Karena dia masih mengira bahwa nanti saya menjadi seorang pemimpin, terus kemudian saya akan membawai para orang-orang yang sulit diatur gitu. Akhirnya oke, kalau misal orang-orang ini nggak mau, akhirnya kan seadanya, Pak. Ibarat ketua Karang Taruna pun istilahnya itu sebatas itu aja. Karang Taruna maksudnya kelompok pemuda ya? Kelompok pemuda ya. Kelompok pemuda itu formalitas belaka aja udah. Yang penting ada. Karena memang benar-benar apapun yang dicanangkan oleh pemerintah sulit untuk dilirik kalau di kalangan masyarakat. Mungkin nggak semuanya ya. Ini sebagian dari di negara sebelah. Di negara sebelah. Yang kebetulan programnya ada BUMDes juga. Sama persis. Kayaknya waktu kita berkunjung di negara sebelah pada saat itu, beberapa tahun yang lalu, itu jelas dari pimpinan tertingginya memang bilang bahwa laporan administrasinya salah satu yang terbaik. Ya. Kan gitu ya. Berarti kan memang proses administrasi itu, ya kalau udah baik ya nggak mungkin akan ada sidak atau mungkin ada audit. Artinya kan ini juga, case ini juga jangan-jangan banyak terjadi di banyak desa di seluruh negara itu. Bukan ini. Artinya kan banyak juga ya? Banyak. Artinya juga, terus juga beberapa kali ngobrol, ada memang di negara sebelah, kebetulan sama-sama namanya BUMDes juga. Itu ada yang betul-betul maju, dan ada yang betul-betul bertahun-tahun tidak mengerti bagaimana cara menggerakkan ini. Iya, ada juga. Nah itu mungkin perwujudan antara wilayah memiliki SDM yang cukup bagus sama yang rendah gitu kan. Mungkin itu ya.
Dan juga challenge-nya beda-beda ya. Challenge-nya beda-beda. Kayak nyolek mlebu, Kompleks ini ada urusan wilayah, ini pegunungan, kita bisa berbuat apa di pegunungan gitu kan? termasuk ketika masuk, ada apa di dalam gitu. Iya. Jadi ekonomi dibangun dari desa ke desa, iya betul sekali itu konsep yang bagus. Cuman pertanyaannya, kira-kira Anda bisa menjual enggak? Kalau dibilang dana, dananya ada. Ada. Nggak kayak desa zaman dulu. Betul. Kalau dibilang wilayah, sudah pasti ada. Ya. Saya pernah berkunjung ke desa sebelah. Dia pembuatan kerajinan, Pak. Di pembuatan kerajinan, Kerajinan tangan, apa intinya kaki? kerajinan tangan. Oh, ke tangan ya. Intinya kerajinan tangan. Dia sebenarnya punya value apabila dibimbing. Artinya dia dibina oleh orang-orang yang memiliki kompeten, tahu betul bagaimana market yang terjadi di Kebumen. Enggak, di Indonesia. Nah, tiba-tiba saya datang ke sana dan saya melihat produknya aja kok begini ya. Padahal itu ditweak sedikit aja, di branding bagus. Sudah bagus. Itu Lalu jualnya oke, Pak. Tapi kenapa akhirnya mereka bisa nggak mengerti sama hal-hal yang demikian nih? Sampai pada akhirnya anak-anak di wilayah itu pun malas untuk nerusin gitu, kerajinan tersebut. Karena nggak punya value yang bagus. Jangankan kerajinan, Pak. Indonesia itu ke depan bakal krisis petani, Pak. Generasi muda sudah tidak mau menekuni pertanian. Itu real, Pak. Jadi angkatan kerja petani saja itu sudah masuk angkatan tua. Dan akhirnya ketika Indonesia impor beras, anak mudanya aja nggak mau jadi petani, ya termasuk saya. Saya juga belum mau jadi petani, tapi insya Allah jadi peternak lah. Ya, tapi kalau ngomong pertanian, saya sepakat industrialisasi pertanian. Udah itu dikuasai sama Tidak terlalu banyak orang, tapi lahannya memadai. iya itu perusahaan udah kontrak semuanya aja dikelola sama perusahaan itu menjadi. Makanya nggak ada pilihan lain selain swastanisasi aja, udah selesai. Kalau misal kita mau mengandalkan ini blok ini yang bisa diatur, ini blok ini yang sulit diatur, kan sulit. Jadi akhirnya gini, kalau di kita kan kita sepakati bahwa SDM itu kan adalah aset. Salah satu aset yang paling penting. Kenapa? Karena SDM adalah penggerak barang modal dan penggerak uang. Kan logikanya gitu. Mungkin di luaran sana akhirnya kualitas dan kapasitas SDM itu kualitas SDM yang di dalamnya ada kapasitas SDM adalah penggerak kebijakan. Betul. Nah, di salah satu kapabilitas SDM itu dikatakan baik, parameternya diantaranya adalah tadi kemampuan kognitif, pengetahuan, dan yang salah satunya adalah kesehatan. Yang di dalamnya ada kesehatan mental juga, terus ada kesehatan jasmani juga. Nah, apakah jangan-jangan di kita bab kesehatan ini yang akhirnya menjadi krusial nih? Lantas dengan pendidikan, apakah pendidikan itu menjadi secerca harapan terhadap kondisi mentalitas SDM di Indonesia nih? Mental ya, soal mental itu kan long trip, Pak, dari sisi pendidikan. Nggak bisa instan ya. Dia butuh melihat banyak hal ya. Tapi saya akan menyoroti hal lain terkait dengan kacamata saya sebagai owner bisnis, bahwa melihat bisnis ini gampang banget ditweak sebenarnya. Saya mau startup melesat jauh itu konsepnya udah ketahuan semua nih, Pak. Artinya saya mau bulan ini revenue-nya 30M nih misal. Bulan ini. Bulan depan saya mau 50M. Itu di kacamata kami sangat kegambar. Cara membayangkan itu. Long trip-nya seperti apa. Namun yang menjadi sindatan di sini adalah kapasitas SDM kita belum mampu dibawa ke sana. Katakanlah dari bisnis plan turun ke bawah, terus kemudian dieksekusi dari lini ke lini saja, itu masih banyak hal yang belum mereka kuasai. Itu. Ini ngomong SDM kita sudah
sudah mature ya, itu pun masih banyak hal-hal yang memang masih bebol. Katakanlah dari planning sampai dengan controlling itu ada banyak yang kebobolan. Katakanlah action-nya aja nggak sukses gitu. Terus kemudian apalagi controlling-nya, action aja nggak sukses, apalagi controlling-nya. Ini masih memang sulit untuk di-grab. Jadi kembali ke motivasi kerja. Motivasi kerjamu apa sih? Saya kan udah pernah bilang ya, kalau di perusahaan, kalau memang Anda menjadi seorang loyalis, katakanlah Anda menjadi seorang yang memang bisa banget buat istilahnya perusahaan ini mau dibawa kemana, kamu bisa ngikutin. Itu menurutku kamu minta apa sih gitu? Gua kasih. Serius lah. Tapi nyatanya memang untuk digeber ke arah yang lebih kompleks ini sulit. Nggak tahu nih. Ini apa disautin kantor juga ya? Realitanya memang sekarang sedang dalam proses kelas untuk manajer tertentu itu tentang kajian bisnis. Iya. Beberapa di antaranya kita akan tingkatkan kapasitasnya untuk bisa memahami bagaimana bisnis itu berjalan. Dan ternyata juga tidak semudah itu. Tidak semudah itu. Realitanya begitu. Sekalipun kita datengin spesialis yang secara interview kita bagus, terus kemudian oke, kamu layak sebagai seorang spesialis, nyatanya tetap atasannya masih kerja aja. Iya. Realitanya Masih repot. realitanya juga tidak semudah itu. Untuk memahami cash flow, untuk memahami budgeting, terus kemudian untuk memahami kesehatan bisnis, untuk memahami itu realitanya emang butuh effort, butuh waktu tertentu, butuh kelas tertentu, itu pun bagaimana nanti evaluasinya. Itu ya kayak misalnya kita pas kemarin ngadain MT, itu kan jelas tidak mengajari manajemen, tapi ngajarin bagaimana kamu bersikap terhadap manajemen. Aja belum sepenuhnya untuk dapat goals ya. Nah, jadi apa ya? SDM yang siap pakai itu yang seperti apa gitu. Lantas kita juga di Kebumen akhirnya saat ini bersikap bahwa ya kita nandur. Ya ini tadi kan aku ngomongin dari 4 hal kemampuan krusial itu sebenarnya basic standar supaya dia ketika kita masukin prom itu gampang. Dia mau diarahin kemana. Tapi sebenarnya ada banyak yang memang menjadi pilihan atau ilmu-ilmu lain yang harus diserap sama mereka. Salah satunya mungkin literasi digital. Terus kemudian ada adaptasi sama teknologi, ya kan? Terus kemudian ada banyak sekali thinking yang lain seperti critical thinking, entrepreneurial thinking dan lain sebagainya. Itu yang sebenarnya itu khusus aja sih sebenarnya di bagian-bagian tertentu. Tapi itu menjadi titik krusial. Kenapa? Karena memang kalau ngomong entrepreneurial thinking, mana ada seorang karyawan tetap merasakan atmosfer bisnisnya ini arahnya kemana? Sulit untuk dibangun itu ya. Sedangkan untuk menciptakan itu kan kita butuh perjalanan panjang. Perjalanan panjang, kamu mengerti saya mengerti kamu dan lain sebagainya. Terus kemudian efeknya ketika dia sudah mendapatkan entrepreneurial thinking, dia pasti akan show off total, benar-benar saya totality untuk mengabdi ke perusahaan dan kemudian saya akan menangguhkan semuanya ini ke perusahaan. Nasib keluarga, nasib semuanya. Nah, itu kan yang sulit didapat. Berlayar, kerem bareng. Iya, tapi kalau mindset di SDM zaman sekarang itu, yang penting saya ngepost kerja dulu, terus kemudian syukur-syukur ini bagus, kalau nggak bagus ya udah saya pindah, kan begitu. Iya. Oke, jadi memang ada dari saya sedikit tidak setuju tentang terlalu kita mendiskreditkan tentang kapasitas SDM di Indonesia. Cuman akhirnya faktanya opini saya tidak bisa menutup sisi objektivitas bahwa kita mencari SDM oke pun juga sesulit itu
Terus kemudian juga kita perlu effort dan long trip yang panjang untuk bisa membentuk suatu SDM aja masih dihadapkan pada resiko kegagalan dalam proses edukasinya, dan itu masih long trip sekali. Cuman akhirnya mungkin bagaimana tidak hanya kebutuhan industri saja ya, tuntutan zaman setelah dipenuhi secara kualifikasinya, negara ataupun pemerintah ya ini bolehlah untuk diharapkan lah, karena beliau-beliau itu adalah orang tua kita ya. Secara administrasi pun anggap aja gitu. Itu kemudian bisa lebih fair untuk bisa melihat itu setelah ditingkatkan kapasitasnya, kemudian dibuka kesempatannya. Oke, si A ini baguslah kesempatan ini, apakah kemudian berupa penyaluran kerja karena mereka sudah meningkat kapasitasnya, ataupun memang diberi kesempatan untuk mereka bisa mandiri. Hingga akhirnya harapan saya Kebumen Maju itu tidak semata-mata investor datang, tapi kemudian bagaimana Kebumen beserta potensinya itu bisa bergerak. Saya rasa riset-riset tentang bagaimana menggali potensi Kebumen itu pasti ada lah, riset daerahnya itu pasti ada. Bisa kerjasama dengan kampus untuk ini itu dan sebagainya, itu saya rasa itu bisa dipetakan. Terus kemudian dengan kami. boleh untuk pembinaan bisnis, inkubasi bisnis, aman lah. Secara apapun insya Allah memenuhi lah. Dan kalaupun nanti bisa berdiskusi dengan Para beliau-beliau para stakeholder, kita siap bawa konsep, siap bawa ini, dan bagaimana nanti arahnya, bagaimana pembinaannya dengan pengalaman yang ada di IMM, kita siap berbagi lah pokoknya. Ya, Mas Fajar ya? Iya siap. Kita siap berbagi. Yang pasti memang betul-betul kalau memang ingin memajukan Kebumen, kita bisa duduk bareng, kita bisa ngobrol dari hati ke hati bagaimana. Karena realitanya ya kami juga salah satu pelaku bisnis yang ada di Kebumen, yang langsung bersinggungan langsung dengan SDM, yang langsung bersinggungan langsung dengan stakeholder juga. Jadi bisa lah kita untuk bisa bertukar pikiran, dan memang ketika visinya adalah membawa Kebumen maju, kita maju di kaki kita sendiri, itu kenapa tidak? Saya kalau nggak salah dulu, moga-moga nggak salah dengar ya, Blitar itu salah satu kabupaten miskin di Jawa Timur pada saat itu. Nah, akhirnya Blitar itu kalau orang tidak beternak atau tidak bertani itu agak gengsi lah. Hingga akhirnya kita juga bisa tahu telur ayam itu Blitar itu seberapa banyaknya yang ternak ayam, terus kemudian yang ternak ikan. Belum lagi jeruk-jeruk atau buah-buahan dari Jawa Timur. Kenapa kita Kebumen nggak bisa? Pasti bisa lah. Pasti bisa, atau memang sudah berjalan, saya nggak tahu ya, saya dikasih tahu aja. Tapi yang pasti bagaimana akhirnya peningkatan kapasitas SDM, setelah ditingkatkan kapasitasnya, diberi kesempatan. Tinggal ketika diberi kesempatan itu diawasi dan dievaluasi. Itu kami juga sedang mencobakan itu di manajemen untuk peningkatan kapasitas lebih lanjut untuk menumbuhkan entrepreneurial skill, thinking apa skill? Thinking. Jadi, karyawan kok diajari entrepreneur? Tidak. Hingga akhir mereka itu memang diajarkan bagaimana punya point of view berbisnis berbareng dengan perusahaan yang mereka ngamatin perkembangannya, dan mereka merasa memiliki itu. Kita bekali dengan kemampuan untuk mengelola bisnis, mengawasi secara cash flow perusahaan, terus soft skill-nya juga kita bekali juga, leadership-nya. Terus kemudian bagaimana membaca data itu pun juga kita bekali, dan ini lagi masih dalam proses itu. Ketika ini jadi, kenapa tidak untuk orang di luar sana? Gitu Mas Fajar ya? Ya, satu hal ya Pak. Satu hal aja. Satu hal ya. Ini buat para stakeholder, para pemilik bisnis, khususnya yang ada di Kebumen. Saya rasa tidak semuanya itu harus dikerjakan oleh Anda sendiri. Iya. Superbun itu butuh banget. Iya. Makanya buka kesempatan mereka, anak-anak lokal kita, yang sebenarnya itu bisa dibanggakan.
Karena aku udah buktiin di bisnis kami, ketika ada satu kesempatan buat mereka ingin berkembang, buka selebar-lebarnya, karena pada dasarnya kesempatan itu akan go secara nasional, startup lebih jauh, dan benar-benar tidak stuck ya. Itu mungkin bagi kami stakeholder yang paling paling dekat adalah di teman-teman kami. Terus kemudian ketika mereka sudah terdidik dengan baik, harapannya bisa menyerap tenaga kerja yang lebih banyak. Ya. Kanal-kanal digital pasar itu sangat luas, tidak ada sedikit pun kesempatan yang sia-sia sebenarnya. Kita hanya perlu mengikhlaskan sebagian dari keuntungan Anda sebenarnya untuk mereka. Jadi itu aja sih, Pak. Oke, menarik. Satu hal terakhir tadi. Oke, terima kasih teman-teman. Habis series ini tentang pendidikan ya. Ya, dari SDM sepertinya ada yang salah dengan pendidikan ini, Pak. Oke, Mungkin ya. nanti kita akan datangkan dosen juga. Untuk menjadi manusia, kayak ini harus tertunda dulu. Ya. Nanti setelah pendidikan, apakah pendidikan ini menjawab bahwa manusia seperti manusia yang manusia itu ada di bagaimana cara mendidiknya? Ya. Jadi kita agak mundurin dulu. Oke, terima kasih teman-teman. Kita diskusi di bawah tentang apa-apanya. Tadi berarti ada sedikit gagasan dari kami. Siapa tahu nanti ada tindak lanjut ya Mas Fajar. Ya. Kita yang pasti kita insya Allah siap. Oke, terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.